Hai guys, balik lagi sama gue. Di kesempatan kali ini, gue mau membahas tentang kenapa sih kalian harus kuliah di Jerman, atau 5 alasan kenapa kalian harus kuliah di Jerman. Nah, sebelum gue lanjut ke pembahasan gue, bagi kalian yang baru nongkrongin channel gue atau baru ketemu channel gue, kenalin, gue Devi. Gue sudah beberapa tahun tinggal di Jerman dan dulu pernah tinggal di Prancis. Bagi kalian yang mau tahu kehidupan gue sebelumnya di Prancis itu ngapain, dan juga info lebih lanjut tentang Jerman, kalian bisa cek di playlist gue. Itu sudah gue kategoriin dari biaya hidup, kerja di Jerman, terus info umum tentang Jerman, tentang Prancis juga, dan juga tentang traveling. Tentang traveling banyak loh, gue suka traveling juga, dan juga review-review hotel dan makanan. Oke, sip. Kita lanjut ke pembahasan gue tentang 5 alasan kenapa kalian harus kuliah di Jerman. Alasan yang pertama adalah universitas di Jerman itu terkenal berkualitas banget. Jadi universitas di Jerman yang sudah ternama dan memang berkualitas baik, tidak hanya di Jerman tapi juga di mata dunia. 3 besar di antaranya adalah yaitu yang pertama LMU di Munich. Nah, yang kedua adalah TU, ini terkenal banget. Gue juga sering dengar Technical University of Munich, lagi-lagi di Munich ya. Dan yang selanjutnya adalah Heidelberg University. Nah, ini 3 universitas yang terkenal dan termasuk populer di dunia. Lalu, yang kedua alasannya adalah biaya kuliah di Jerman gratis. Gue bisa bilang benar di sini gratis ya, karena dulu gue pernah tinggal di Prancis, dan yang gue tahu di sana itu lumayan mahal walaupun universitas negeri gitu ya. Nah, kalau di sini sendiri, kalau misalnya kalian ngecek lagi, oh ya kata lu gratis, ini kok kita harus bayar sekian gitu ya. Memang biaya kuliahnya gratis, tapi lu ada kayak tuition fee gitu ya, kayak biaya administrasi per semester. Tapi ini nggak besar, itu benar-benar yang ibaratnya murah banget deh, sekitar 250-300 euro per semester biasanya untuk universitas negeri seperti itu ya. Jadi kecuali kalau kalian masuk ke uni yang privat, itu lain cerita. Jadi untuk universitas negeri sendiri biasanya kalian cuma dikenain 300 euro per semester kurang lebih. Dan ini kalian bayangin ya, dari 300 euro ini mungkin kalian pikir, oh mahal, sama aja harus bayar 300 euro. Enggak. Kalian coba pikir, ini biasanya udah termasuk sama tiket transportasi. Jadi benar-benar hitungannya murah. 300 ini lu nggak ada apa-apanya. Kalau lu bayar sendiri, ini 6 bulan lu bayar lebih dari 300 ya. Jadi tergantung kotanya. Kalau di Hamburg sendiri ini mahal banget. Apalagi kalau gue yang kerja, lu bayangin 1 bulan itu dikenakan 91 euro, 50 sen. Dibandingin 300 euro tuh nggak ada apa-apanya, dan itu udah termasuk yang umum gitu, jadi paket yang besarnya. Jadi sebenarnya 300 euro ini sama aja kan, lu cuma bayar 50 euro per bulan, itu nggak ada apa-apanya. Kalau lu ke swasta itu bisa sampai 1000 atau sekitar 600-400 gitu ya bayar per bulan. Ini sih nggak ada apa-apanya gitu. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah biaya hidup di Jerman yang relatif terjangkau. Kenapa relatif terjangkau? Ya, karena gue bisa bilang seperti ini karena memang, nah balik lagi, gue dulu pernah di Perancis juga. Kalau gue lihat dari biaya makanan dan
tempat tinggal segala macam di Jerman itu jauh lebih murah dibandingin di Prancis. Walaupun sama-sama negara maju, tapi gue nggak tahu kenapa ya kalau untuk makanan tuh so far di Jerman relatif murah, dan juga untuk biaya tempat tinggal juga jauh lebih murah dibanding di Prancis itu. Dan apalagi kalau kalian student atau pelajar, kalian biasanya banyak deh ya kalau ke toko-toko atau beli sesuatu gitu, biasanya ada potongan atau kortingan buat student. Jadi benar-benar gue bilang nggak akan terlalu mahal, karena gue ngerasain sendiri gitu ya di sini. Gue yang udah sebagai pekerja itu beda jauh. Dan juga satu lagi, kalau kalian langganan telepon, nah itu bedanya jauh banget. Jauh banget. Jadi gue kemarin itu pas nanya-nanya ke teman gue, lu dapet berapa itu abonemen? Jadi dia itu bayar lebih murah daripada gua kenanya satu bulan itu sekitar 50, hampir 60 euro per bulan, dan gue cuma dapet 5 giga. Itu yang langganan ya. Dan teman gue yang student langganan juga, dia itu dapat 20 giga dan bayarnya cuma 30 euro. Handphone baru lagi. My God, itu benar-benar yang apa ya, bedanya tuh jauh banget. Jadi kalian jangan takut kalau kalian belajar di sini, kalian masuk ke universitas di sini, benar-benar hidup kalian itu di support banget gitu. Lalu yang keempat adalah di sini kalian terbuka untuk kerja part time, dimana dari hasil kerja part time ini kalian sudah bisa membiayai kehidupan kalian sehari-hari. Jadi dari kalian bisa bayar semester sendiri, nggak perlu selalu dari uang orang tua gitu ya. Kalian bisa mandiri. Jadi kalian bisa cuma kerja 15 jam kurang lebih. Karena kalau student atau pelajar di sini part time itu maksimal 20 jam ya per minggu gitu. Jadi karena memang itu sudah syaratnya seperti itu. Jadi kalian kalau pelajar batas maksimal untuk kerja itu per minggu 20 jam. Karena ya kalau kerjanya lebih berarti kalian pekerja biasa, bukan lagi pelajar gitu. Jadi dengan kerja 20 jam atau ya 15 jam aja per minggu, itu kalian sudah bisa menghidupi kehidupan kalian di Jerman. Kedua, hidup kalian itu sudah cukup enak banget, tinggal di apartemen yang enak, bisa hangout setiap minggu itu, dan juga bisa traveling gitu ya. Jadi kalian ini benar-benar di Jerman ini bagi gua cool banget sih buat pelajar gitu. Nah, untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang kerja part time di Jerman, kalian bisa cek video gua di playlist gua, atau gua mungkin naruh di sini gitu. Jadi ada di situ kerja part time, kalian dengan kerja part time bisa biayai hidup kalian di Jerman. Oke, lalu yang kelima adalah kesempatan bekerja di Jerman atau di Eropa. Jadi kesempatan bekerjanya ini maksudnya setelah lulus kuliah ya. Nah, di sini kalau kalian cek video gue lainnya dan kalian bilang, gimana lu bisa bilang ada kesempatan kerja setelah lulus kuliah, sedangkan kalau gue sendiri aja nggak kuliah di Jerman gitu ya. Oke, gue akan kasih tahu ke kalian. Gue memang tidak kuliah di Jerman. Gue dulu au pair di Perancis, dan sekarang gue bekerja di Jerman. Dan kesempatan bekerja setelah lulus kuliah ini, gue bisa bilang kayak gini, karena memang di sini, di Jerman sendiri, kalau kalian lulus kuliah di Jerman, kalian bisa dapat kesempatan untuk cari kerja selama 1,5 tahun di Jerman atau di Eropa. Jadi kalian boleh tinggal nih di Jerman, setelah lulus kuliah kalian bisa tinggal di Jerman selama 1,5 tahun, dan kalian dibebaskan untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi waktunya lumayan lama ya, 1,5 tahun. Dan juga kenapa gue bisa bilang kesempatan bekerja setelah lulus kuliah di Jerman itu peluangnya gede banget, karena memang kayak perusahaan gue sendiri, kita juga menerima internasional karyawan gitu ya, nggak cuman orang Jerman doang, ya gue sendiri aja orang Indonesia.
Tapi memang kebanyakan orang Jerman di tempat gue. Dan gue juga melihat dari pengalaman gue sendiri. Nah, ini balik lagi ke pengalaman ya. Kebetulan waktu gue di Perancis, gue banyak punya kenalan, nggak cuman orang Indonesia doang, tapi orang Asia yang dulu belajar dan tinggal di Perancis itu rata-rata mereka dapat pekerjaan di Jerman. Jadi ada temen gue orang Indo, mereka tahu-tahu gue cek-cek lagi kontak di sosial media, sekarang ada di Jerman. Gue bilang, lu ngapain di Jerman gitu? Ya gue keterima kerjanya di sini gitu. Jadi di Jerman. Terus ada lagi temen gue yang dulu juga kuliah di Perancis, di Jerman juga sekarang dapatnya. Dan temen gue lagi orang Asia yang dulu gue ketemu di Perancis, sekarang dia kerja di Jerman. Dan dulu temen kerja gue di Indonesia pernah kuliah di negara lain di Eropa, dan sekarang dia kerja di Jerman. Jadi benar-benar gue rasa sih kesempatan kerja di Jerman itu selama skill lu bagus, apalagi bagi kalian yang studi di sini atau minimal Eropa gitu ya, kalian punya kesempatan besar banget atau peluang besar banget untuk kerja atau menemukan pekerjaan di Jerman. Ya, itu dia 5 alasan kenapa kalian harus kuliah di Jerman. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.